kembali lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 8 yaitu VLAN Trunking Protocol. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada pengenalan FTP. Kali ini kita akan membahas FTP. Di sini kalian bisa perhatikan pada gambar berikut, yang mana di sini terdapat 9 switch dan setiap switch itu terdapat 200. Jika kita buat satu persatu filenya, tentu saja itu akan memakan banyak waktu. Maka dari itu kita perlu FTP agar proses konfigurasi menjadi lebih cepat. Nah, untuk FTP sendiri ia memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah server, kedua klien, dan yang ketiga adalah transparan. Nah, yang sering digunakan adalah server dan juga klien. Misalkan pada switch ini kita gunakan konfigurasi server dan lainnya sebagai klien. Jadinya nanti kita akan mengkonfigurasi 200 VLAN hanya di switch server. Nah, nantinya switch klien akan mengikuti switch server tersebut. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu ada persiapan topologi. Di sini saya menyediakan 5 topologi dan menyambungkan kabelnya menggunakan kabel yang auto. Lanjut materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi FTP. Jadi di sini untuk switch 1 ini berperan sebagai server, untuk switch 2 dan 3 sebagai klien, dan switch 4 sebagai transparan, dan juga switch 5 sebagai server. Langsung saja kita konfigurasikan. Teman-teman bisa buka switch 1. Teman-teman bisa masuk ke mode global. Pada mode global, teman-teman masuk ke interface 1. Kemudian ketikkan switch port. Mode trunk. Jika sudah kita lakukan juga pada switch 2, kita masuk ke mode global ya teman-teman. Pada switch 2 interface-nya itu FA. In range FA 01 sampai 2. Kemudian ketikkan switch port mode trunk. Pada switch 3, 4 dan juga 5 itu sama, yaitu FA 01 sampai 2. Teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, jika sudah, kita akan mengkonfigurasikan FTP-nya. Teman-teman bisa buka switch 1 terlebih dahulu. Nah, karena switch 1 ini sebagai server, maka kita ketikkan server. Kemudian ketikkan FTP domain. Misalkan domainnya itu marsha.com. Kita masukkan lagi FTP password, yaitu 1, 2, 3. Jika sudah, kita akan konfigurasikan FTP kliennya pada switch 2 ya teman-teman. Lalu domainnya itu harus sesuaikan dengan FTP server. Saya tadi pakai Marsha. Lalu passwordnya 1, 2, 3. Lalu kita lakukan juga FTP klien pada switch 3. Selanjutnya kita konfigurasikan FTP transfernya. Teman-teman bisa buka switch 4 ya. Lalu ketikkan FTP mode transfer. Lalu FTP domainnya. Lakukan hal yang sama pada switch 5.
ujian, yaitu dengan menguji VLAN 2 dan juga VLAN 3. Langsung saja teman-teman pada switch 1. Di sini untuk VLAN 2-nya teman-teman beri nama A ya teman-teman. Nah, lalu untuk VLAN 3-nya beri nama P. Jika sudah, teman-teman cek dengan do show VLAN div. Di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita coba cek pada klien yaitu switch 2. Do show VLAN div. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Maka nantinya untuk switch 3, 5, dan 4 juga sudah ada filenya. Namun untuk switch 4 karena dia FTP mode transparan, maka ia tidak mengikuti server maupun klien. Coba kita cek. Di sini tidak ada VLAN A dan VLAN B-nya. Artinya itu switch 4 tidak akan mendapatkan informasi tentang VLAN 2 dan 3 secara otomatis. Jadi harus dikonfigurasikan secara manual. Nah, misalkan pada switch 5 sebagai server, kita hapus dulu untuk VLAN 3-nya. Kita ketikkan no VLAN 3. Kemudian cek to show no VLAN 3. Kemudian cek to show VLAN 5. Nah, oke, di sini sudah tidak ada. Kita coba cek pada kliennya. To show VLAN 5. Nah, maka di sini sudah tidak ada. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu ada problem revision number. Oke, perhatikan di sini saya sudah menambahkan satu switch lagi. Untuk mempermudah dalam pembahasan, di sini kita anggap 5 switch ini berada di gedung A. Kemudian kita akan tambahkan switch ini ke dalam gedung A. Namun untuk switch ini merupakan bekas dari gedung B. Sebagai contoh saja, di sini saya akan mengkonfigurasikan sebagai FTP server. Ini bisa buka switch 6 switch ininya, lalu masuk ke menu global. Teman-teman ketikkan FTP mode server, lalu FTP domain marsha.com, lalu FTP password 123. Jika sudah, kita akan konfigurasikan filenya. Kita buat VLAN 2, lalu VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8, VLAN 9, VLAN 10. Lalu kita teman-teman keluar. Lalu untuk mengeceknya to show VLAN brief. Jika sudah, teman-teman bisa cek dengan status. Nah, perhatikan pada configuration revision di sini terdapat angka 9. Artinya kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali. Sedangkan jika cek pada switch 1 yang ada di gedung A, teman-teman ketikkan to show start FTP status. Bisa kalian perhatikan untuk konfigurasinya lebih kecil dibandingkan switch bekas, maka nantinya akan berpengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Misalkan switch 6 kita sambungkan dengan switch 5. Kemudian kita konfigurasikan rank di masing-masing switch. Pada switch 5 kita masukkan interface FA0/2, lalu switch port mode terang.
Kita tahu switch 6 ini posisinya sebagai server dan konfigurasinya pun lebih besar dari gedung A. Jadi dalam hal ini seharusnya klien pada gedung A mengikuti konfigurasi dari switch 6 karena dia memiliki konfigurasi yang lebih besar. Kita cek pada switch 5 dengan bisa kalian perhatikan sekarang terdapat VLAN yang kita konfigurasikan pada switch 6. Akan tetapi ini sangat berbahaya ya teman-teman karena konfigurasi kita pada gedung A bisa berubah dan terhapus. Maka selanjutnya kita akan melakukan revolution reference number. Lalu kita masuk materi yang selanjutnya yaitu solving revolution number. Oke, jadi untuk yang pertama kita hapus dulu untuk kabelnya ya teman-teman. Kemudian pada switch 6 kita tambahkan VLAN-nya lagi. Lalu masuk ke menu global. Di sini saya sudah masuk menu global. Lalu VLAN. Lalu kita buat VLAN 11, 12, 13, 14, 15. Lalu kita keluar. Kemudian kita cek terlebih dahulu di konfigurasi versionnya dengan perintah do show FTP status. Nah, pastikan switch 6 ini lebih besar dari gedung A. Selanjutnya kita cek pada switch 1 dengan perintah do show FTP 100 ya teman-teman. Nah, bisa diperhatikan pada gedung A revisionnya adalah 9, sedangkan untuk switch 6 adalah 14. Maka di sini kita akan coba untuk menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A dengan cara mengubah revision number pada switch 6 menjadi 0. Caranya kita bisa mengubah switch 6 menjadi mode transparan. Perhatikan ya teman-teman. Kemudian kita cek dengan perintah do show FTP status. Bisa kalian perhatikan di sini sudah berubah menjadi 0. Selanjutnya agar switch 6 mengikuti konfigurasi di gedung A, maka kita ubah menjadi FTP. Lalu FTP domain marsha.com. Lalu FTP password 123. Jika sudah, kita cek dulu untuk VLAN-nya. Pada switch 6 di sini terdapat VLAN hingga 15. Kemudian kita cek juga pada gedung A yang di switch 5. Show VLAN. Perhatikan pada gedung A hanya terdapat 10 VLAN. Selanjutnya kita bisa sambungkan switch 6 ke gedung A-nya ya teman-teman. Lalu klik forward. Jika sudah, teman-teman bisa cek kembali pada switch-nya. Maka di sini hanya terdapat 10. Ini merupakan konfigurasi pada gedung A. Jika kita cek FTP, maka di sini revisionnya nomornya bukan 0 lagi tetapi menjadi 9. Oke teman-teman, terima kasih. Seperti itu saja penjelasan video bab 8 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.